Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak cucuku yang ada di mana saja, mari kita buka Al-Quran kita masing-masing untuk mengikuti pengajian yang saya laksanakan. Sekarang akan dimulai, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah mewajibkan kepadamu hai umat Islam, yaitu ketika salah seorang dari kamu sekalian akan mati, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tarakal khaira, kalau kamu meninggalkan harta benda yang banyak. Jadi umat Islam yang merasa akan mati sakitnya sudah keras, itu diwajibkan untuk berwasiat kalau dia itu meninggalkan harta yang banyak. Kepada siapa wasiat itu? Yaitu diberikan kepada kedua orang tuanya dan keluarga dekatnya dengan cara baik-baik. Hakon 'alal muttaqin, itu sesuatu yang hak, yang diharuskan, yang harus dilaksanakan oleh orang muttaqin. Hanya ayat ini turun sebelum turunnya ayat warisan. Jadi ini berlaku sebelum turunnya ayat yang berkaitan warisan. Nah, setelah warisan sudah turun ayatnya, ini sudah tidak diberlakukan. Gitu. Jadi bagi orang yang mau mati dari umat Islam itu, yang mempunyai harta banyak, itu diperintahkan untuk berwasiat. Maksudnya apa? Untuk memanfaatkan harta yang ditinggal banyak itu untuk apa, begitu loh. Nah, makanya ada perintah untuk berwasiat. Tapi sekali lagi, setelah turun ayat yang berkaitan dengan hukum waris, ayat itu sudah tidak berlaku. Maka lalu digantikan dengan ayat yang berkaitan dengan warisan. Kalau toh masih ada yang akan berwasiat, ya boleh-boleh saja, itu hukumnya sunat. Tapi dengan catatan, yang boleh diwasiatkan maksimal sepertiga harta dan tidak diberikan kepada orang-orang yang termasuk ahli waris. Nah itu pokoknya diwasiatkan untuk pendirian madrasah, umpamanya saja untuk mendirikan masjid, itu boleh. Tapi sekali lagi maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Maka barang siapa yang mengganti apa yang telah didengarkannya tadi tentang tentang wasiat tadi, jadi apa yang mengganti, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sungguhnya dosanya itu ditanggung oleh orang yang tadi yang menggantinya itu. Umpamanya yang diwasiati bapak dan saudara-saudaranya, padahal wasiatnya tadi mengatakan nanti sepertiga tinggalanku akan saya wakafkan untuk pendirian madrasah A umpamanya, sepertiga. Tapi lalu orang yang diberi wasiat, bapak, ibu, dan saudara tadi mengganti, yang diwasiatkan tidak sepertiga tapi hanya seperempat. Lah itu kan namanya kan mengurangi dari wasiat itu tidak boleh. Nah ini kalau ada dosanya, yang menanggung dosa itu yang mengganti tadi. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Apa? Mendengar dan mengetahui tadi penggantian yang dilakukan oleh yang menerima wasiat tadi. Faman khafa min musin janafan al isman waslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengkhawatirkan, yaitu bahwa orang yang berwasiat itu akan berbuat tidak adil, dalam arti
menyelesaikan masalah harta itu tidak adil, bahkan berbuat dosa. Fa aslaha bainahum, maka boleh itu Anda yang menerima wasiat tadi membuatkan perbaikan di antara mereka itu. Umpamanya tadi wasiatnya melebihi sepertiga, itu kan tidak benar. Maka yang diberi wasiat itu boleh itu mengusulkan untuk dirubah, jangan melebihi sepertiga, maksimal sepertiga gitu. Nah, jadi kalau ada yang membuatkan perbaikan atau membuat perbaikan itu apa yang diwariskan tadi, fala isma alaih, mereka itu tidak berdosa. Hanya sekedar membenarkan kok supaya wasiatnya itu benar gitu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi kepada orang yang beriman, orang yang iman kepada rukun iman yang 6, ya kita ini umat Islam itu diperintah oleh Allah, diseru oleh Allah, orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian yaitu melaksanakan saum, puasa pada bulan Ramadan. Lah apa yang dimaksudkan puasa itu yaitu mencegah dari makan, minum, dan kumpul suami istri pada waktu siang melaksanakan Ramadan itu tidak boleh itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum Muhammad, kaum-kaum umat yang dulu mereka juga diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian setelah puasa itu menjadi orang bertakwa. Jadi syariat puasa orang dulu, nabi-nabi yang dulu dengan syariatnya Muhammad lain, tapi juga ada perintah puasa itu gitu. Jadi kalau kita sudah puasa, diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah, kemudian lalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang akan dicapai setelah kita menyelesaikan puasa. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhor, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pelaksanaan ibadah puasa itu ayyam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Ya biasanya Ramadan itu bilangan puasanya itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari, itu sudah diketahui itu, jumlahnya seperti itu. Tapi yang banyak itu justru 29 hari. Jadi puasa itu ya ayyam ma'dudat itu beberapa hari aja yang bisa kita hitung ya 29 atau 30 itu. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang dalam keadaan bulan puasa itu dia sakit, awang ala safarin, atau baru mengadakan bepergian. Orang yang sakit dan bepergian boleh tidak puasa. Tinggal menghitung fa'idatun min ayamin ukhor, tinggal dihitung berapa hari dia tidak puasa karena sakit atau karena bepergian, kemudian diqadha atau utangnya itu disaur pada waktu yang lain, hari yang lain. Nah begitu. Setelah Ramadan selesai, lah baru menyaur utang berapa hari tadi yang ditinggalkan tadi. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak dimampu itu orang-orang yang sudah tua, sudah pikun, sakit-sakitan dan tidak mungkin dia bisa puasa. Lah orang seperti itu boleh tidak puasa, tetapi membayar fidyah, yaitu wujudnya memberi makan kepada seorang fakir miskin untuk sehari. Nah biasanya untuk jatah makan seorang sehari itu, saya pernah baca itu ya kalau dibutuhkan beras kira-kira 3/4 kilo. Nah 3/4 kilo. Tapi mestinya karena makan itu juga butuh lauk, ya mestinya dikasih uang tambahan untuk beli lauk, sehingga beras yang 3/4 kilo dengan sekedar uang untuk beli lauk itu berarti nanti sudah komplit memberi makan. Nah
ya entah 10.000 lah begitu. Jadi kira-kira ya 3/4 kilo dengan uang 10.000 itu saya kira sudah cukup untuk memberi makan seorang miskin sehari. Nah, begitu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka bersiapa yang berbuat tatawu, yaitu berbuat sunnah karena keikhlasan rela, karena kerelaan sendiri dan untuk mencari ridhonya Allah, itu boleh. Umpamanya yang mau memberikan fidyah melebihi, tidak hanya orang 1 sampai orang 10 itu boleh, dan itu baik bagimu, begitu. Silakan. Jadi jatahnya hanya seorang fakir miskin, tapi kalau dilebihi sampai 10 atau sampai berapa itu boleh. Paman tatawwa khairan fa huwa khairullah, maka bila kamu berbuat tatawu tadi itu baik bagi kamu. Wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu itu pada bulan puasa itu kamu semua itu berpuasa terus, baik kamu sakit ataupun pergi, kamu juga boleh itu. Boleh, itu khairul lakum, baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu ngerti. Hanya perlu diingat, Allah memberi keringanan itu mesti sudah dipertimbangkan Allah bahwa ada juga orang yang tidak mampu itu. Kalau walaupun pergi jauh lalu puasa, ya sakit puasa, itu mungkin ada yang tidak kuat. Saya pernah mendapatkan pengalaman ada seorang yang pulang dari Bali pada puasa hari terakhir. Niat dia memang mau ikhlas, mau menyempurnakan puasanya sampai naik mobil dari Bali ke Solo puasa pada waktu itu. Betul, sampai di Solo selamat dia. Tapi habis itu lalu dia opnam 1 minggu goro-goro kekurangan air. Jadi ususnya agak merasa ya ada gangguan di usus karena kurang air. Lah kalau ada seperti ini kan Allah sudah tahu itu. Kemungkinan ada orang seperti itu. Lah kalau orang yang tidak mampu boleh waktu pergi atau sakit tidak puasa lalu diganti yang lain. Berapa hari dia tinggalkan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi walaupun kalau kamu puasa itu ya baik, tapi ya ingat kemampuan diri sendiri. Allah sudah memberi kok, memberi keringanan kok. Kalau dilanggar nanti kita malah sakit, ya sudah, lebih baik tidak puasa dulu, begitu enak gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agak panjang ini. Syahrul Ramadan, bulan puasa, yaitu bulan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Itu maksudnya dulu yaitu puasa yang pada waktu Quran diturunkan itu, pada waktu menurunkan surat Al-Alaq itu, Iqra. Itu sampai 5 ayat itu. Itu turunnya bulan puasa pada waktu Rasulullah masih melaksanakan ya menyendiri di di Gua Hira di Gua Hira. Nah, gitu. Lalu malaikat Jibril datang memberikan ayat itu, yaitu pertama kali turun Al-Qur'an itu bulan puasa itu. Sedang Quran yang seterusnya itu diturunkan berurutan sampai memakan waktu 23 tahun. Lalu jadi Quran yang dibukukan dalam mushaf ini 30 juz ya gitu. Jadi Quran yang pertama-tama turun yaitu surat Alaq pada bulan puasa pada tahun ya dulu pada waktu Quran diturunkan itu. Di bulan Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Hudal linas. Lah ini Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril pada Muhammad itu semua isi Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk semua manusia. Loh. Semua manusia, siapapun orangnya, satu manusia merasa manusia punya kewajiban ini memakai Al-Quran sebagai petunjuknya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu juga merupakan penjelasan daripada petunjuk itu. Jadi isi Al-Quran itu di samping ada ayat-ayat sebagai petunjuk, tapi juga ada ayat-ayat menjelaskan petunjuk itu. Umpamanya tentang perintah puasa. Lah pelaksanaan puasa tadi kan supaya kamu tidak takut.
menjadi orang takwa. Kalau kamu tidak mampu, boleh tidak puasa dalam keadaan pergi dan sakit. Itu kan penjelasan, itu boleh itu dilaksanakan. Itu sudah dijelaskan juga. Artinya Quran sebagai petunjuk, tapi juga ayat-ayat yang menjadi penjelas daripada petunjuk-petunjuk tadi. Wal furqan, Quran itu sebagai furqan juga. Furqan, yaitu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak. Nah itu semua itu furqan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran nanti kita tahu fungsinya Al-Quran itu pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Kalau umpamanya akim sholat, diperintahkan sholat, kita sholat baik. Tapi kalau diperintahkan sholat kok tidak sholat, tidak baik. Nah begitu, jelas itu. Kalau diperintah itu harus dilaksanakan. Jadi kalau ada yang melanggar, diperintah kok tidak melaksanakan, itu niat tidak baik itu. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Nah ini dasar hukum, dalilnya bahwa orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kamu sekalian itu datanya bulan Ramadan, artinya hidup pada waktu bulan Ramadan, nah orang yang seperti itu diwajibkan falyasumhu, hendaklah kamu berpuasa. Loh ini. Jadi orang yang keadaan sehat, mampu ya pada bulan Ramadan, ya memenangi bulan Ramadan, diperintah untuk puasa ini. Wa man kana maridon awala safarin faidatum min ayamin ukhra. Diulang lagi. Maka barang siapa yang keadaannya kamu itu dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, ya kalau sakit dan bepergian maka hitung saja engkau meninggalkan puasa berapa hari. Nah, maka hitung saja, faidatun hitung saja min ayamin ukhra, berapa hari ditinggalkan lalu di sahur. Dilaksanakan puasa pada hari-hari yang lain. Apa maksudnya kalau Allah berfirman demikian? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki supaya kamu itu dalam melaksanakan puasa itu dalam keadaan yang ya mudah, tidak merasa sulit, tidak merasa sukar, berat dan sebagainya. Macam Allah begitu. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah itu tidak menghendaki kamu itu susah mengalami puasa itu menjadi orang yang susah, sulit, terkoso, menderita, dan tidak. Allah tidak begitu itu niatnya. Cukup diperintahkan puasa, ya itu Allah memperkirakan kamu itu nanti akan tidak berat itu. Walitukmilul aidata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Nah, oleh karena itu sempurnakanlah puasa itu entah 29 atau 30 hari. Walitukmilul aidata, sempurnakan bilangannya itu. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kalau sudah lengkap entah 30 entah 29 hari puasa selesai itu, maka Allah memerintahkan walitukabbirullaha, hendaklah kamu mengagungkan nama Allah. Artinya apa? Setelah puasa selesai, habis sholat maghrib mulailah kita takbiran untuk menjelang besok pagi Idul Fitri. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, demikianlah hendaklah kamu mengagungkan Allah atas apa yang telah diberikan petunjuk padamu, atas petunjuk yang telah diberikan padamu itu. Wala'alakum tashkurun, dan hendaklah kamu itu moga-moga menjadi orang yang bersyukur dengan melaksanakan puasa tadi. Hanya masalah walitukabbiru, mengadakan takbiran, mengagungkan nama Allah itu, ini yang diperintah orang-orang yang puasa. Artinya apa? Kebanyakan di masjid-masjid di kampung-kampung itu kalau hari malam Idul Fitri yang takbiran dikerahkan anak kecil-kecil. Padahal anak kecil tidak kewajiban puasa. Sedang yang tua-tua malah tidak ke masjid, tidak takbiran. Ya itu ya kurang pas. Yang takbiran ya ayo jamaah yang semua puasa tadi kalau datang buka bersama datang semua, ya sebulan penuh datang semua. Tapi kalau takbiran ya datang semua dong. Perintahnya untuk mengakhiri puasa itu kita bertakbiran. Jangan lalu takbirannya diserahkan anak kecil-kecil. Ya tahu, bapak-bapak yang puasa lalu di rumah ya masih menikmati buka terakhir, sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Tidak gitu. Mestinya ya begitu. Mari kita anjurkan. Perintahnya Allah kan begini, walitukabirullah. Nah, kalau sudah selesai bilangannya cukup, hendaklah kamu bertakbiran mengagungkan Allah di masjid-masjid begitu. Insya Allah kalau sudah
demikian kita laksanakan, berarti kita sudah memenuhi ayat Allah seperti ini tadi. Untuk mengakhiri penyempurnaan puasa itu kita disuruh takbiran tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'alakum yarsyudun. Dan apabila ada yang bertanya, wa idza sa'alaka, apabila ada orang yang bertanya kepada Muhammad, hambaku dari hambaku, ini tentang aku. Nah, jawab saja Muhammad, jawab saja. Pak ini qarib dengan aku itu dekat dengan mereka itu. Artinya apa? Dekat itu ya dekat. Kalau diteruskan ayatnya, ujibu da'watad da'i idadaan, Allah akan mengabulkan, ya, memperkenankan doa-doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ini maksudnya dekat itu kalau ada orang yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah menjanjikan dia akan memperkenankan, mengijabahi, mengabulkan permohonan itu. Ya saking dekatnya itu. Falyastajibuli, maka kamu mintalah dikabulkan kepadaku dengan cara melaksanakan perintah-perintahku kepadamu. Kalau kamu sudah minta padaku dengan melaksanakan perintah-perintah yang telah aku perintah padamu, ya insya Allah atau otomatis Allah berjanji akan ya memenuhi apa yang kamu minta itu. Wal yu'minu bi, tapi kamu juga harus iman padaku Allah. Ya kalau tidak iman kamu ya sulit untuk minta kepada Allah. Kalau orang beriman kan wajar selalu minta kepada Allah. Oleh karena itu mohon kepada Allah dengan cara beriman kepada Allah. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk, orang yang demikian itu. Ukhila lakum lailatasyami rafatu ila nisaikum. Nah, ini tata cara pelaksanaan bulan puasa diantaranya ya. Ukhila lakum, dihalalkan bagi kamu hai umat Islam yang laki-laki. Ya. Yaitu pada malam hari bulan Ramadan kamu boleh mengumpuli istri-istrimu. Nah ini. Jadi umat Islam kalau pada bulan puasa pada malam hari boleh kumpul dengan istri-istrinya. Tapi kalau siang hari tidak boleh. Sebab kalau kesepakatan jumhur orang yang melanggar siang hari kumpul suami istri itu harus mengganti puasa itu 2 bulan berturut-turut, itu kan berat itu. Maka itu perlu diketahui itu. Sebab apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, mereka istri-istrimu itu adalah pakaianmu. Wa antum libasul lahum, dan kamu lahun, dan kamu juga pakaian mereka. Itulah maksudnya begitulah. Karena merasa sebagai pakaian-pakaian saling menjadi pakaian ya kita manfaatkan dengan cara tadi, boleh berkumpul pada malam hari itu tadi. Alimallahu anakum kuntum taftanuna anfusakum. Allah mengetahui sesungguhnya kamu umat Islam, kamu itu tidak bisa menahan nafsu sehingga berbuat khianat terhadap dirimu. Nah, apa maksudnya? Dulu pada waktu dulu ya sebelum berlaku hukum puasa seperti yang sekarang dibiasakan dalam Quran ini. Dulu itu umat Islam kalau puasa itu bolehnya buka hanya maghrib sampai isya. Nah kalau sudah isya itu sudah berhenti, tidak boleh makan lagi. Dan apalagi kalau ya sudah tidur, isya tidur ya sudah harus puasa sampai malam, sampai besok sehari, sampai maghrib, sampai isya lagi. Nah pernah terjadi ada sahabat yang sampai isya karena sore istrinya belum punya makanan, lalu tertidur sampai isya, tertidur. Lah akhirnya malah tidak buka. Lah terus harus nyambung puasa terus sampai semalam sehari lagi, akhirnya jadi tidak kuat. Lah dilaporkan Rasul, lalu intinya kamu tadi kan termasuk itu tidak bisa menahan, maksudnya mengkhianati. Bukanya itu hanya sampai isya, kami terus. Nah, ada sahabat yang justru habis isya, kumpul istri. Lah itu ya namanya mengkhianati. Tidak boleh kok kumpul. Nah, akhirnya turun ayat yang seperti sekarang yang dilakukan puasa seperti itu. Fataba alaikum. Lah, karena ada pelanggaran karena tidak kuat menahan nafsu tadi, maka Allah
berfirman, fataba alaikum, aku terima tobatmu itu, wa afa ankum, dan aku maafkan kamu itu. Nah sekarang ayat terusnya, fal ana basyiruhuna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah ini sudah puasa model yang setelah turunnya ayat puasa ini. Nah setelah maghrib datang, nah ini fal ana, sekarang kamu boleh itu maghrib sampai malam itu boleh kamu itu bersendaguro atau merayu istrinya berkumpul semua itu boleh itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu sekalian. Jadi dalam hal pelaksanaan itu hubungan suami istri itu ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperingatkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, gitu. Wa kulu wasrobu, nah maka makanlah dan minumlah. Ini setelah maghrib itu, setelah tenggelam matahari kita disuruh makan dan minum. Kata yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Boleh makan dan minum sampai jelas bagi kamu di antaranya benang putih dan benang hitam pada waktu fajar. Nah ini kalau melihat tafsirnya Pak Hamka itu Al-Azhar, itu orang Arab tuh dulu kalau malam untuk menunggu waktu imsak itu mengeluarkan kasur, kata. Nah kasurnya itu kan ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Nah orang nunggu kasur itu kalau sudah benangnya putih sama yang hitam tampak, wah sudah tampak bedanya putih dan hitam, sudah imsak loh ini tidak boleh makan, begitu dulu. Nah itu ayat itu seperti itu anunya, keterangan kalau di tafsir Al-Azhar begitu itu. Lah kalau sekarang sudah ada tuh di masjid itu jam yang dipatok, ada jadwalnya, imsak jam sekian, lalu ada sebelum imsak ada petugas yang adzan, ada yang petugas yang memberitahu, wah ini sudah hampir imsak, mari silakan sahurnya berhenti, ya begitu. Baru begitu imsak sebentar lalu adzan, begitu. Itu sekarang, kalau dulu begitu itu. Sumati musyama ilalail. Lah kalau sudah menghentikan makan minum setelah sahur tadi, rampung sahur, kemudian tumati musyam, kemudian sempurnakanlah syamu, puasamu itu ilali sampai malam. Sampai malam itu ya sampai maghrib itu, sampai adzan maghrib itu. Nah kalau sudah sampai maghrib, wala tubasyiruhunna wa antum ma'akifun ilalail. Oh begini ya. Tadi disuruh menyempurnakan puasa, sudah fajar, sudah sahur, terus disuruh menyempurnakan puasa. Menyempurnakan puasa ilalail sampai malam, artinya boleh berbuka setelah maghrib. Tapi pada waktu siang ini sampai sebelum maghrib, wala tubasyiruhunna, tidak boleh itu merayu istri-istri lalu berkumpul semua, tidak boleh. Jadi pada waktu siang nggak boleh lah begitu. Wa antum ngaqifu nafil masjid, justru kamu sekalian hendaklah beriktikaf di masjid. Loh ini orang muslim laki-laki itu kalau puasa ini perintahnya kalau siang banyak di masjid iktikaf. Sebab kalau nanti di rumah bisa terganggu istrinya, lalu ada pelanggaran itu tadi, yaitu pelanggaran pergaulan sama istri itu. Untuk mencegah itu disuruh iktikaf ke masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batas-batas hukumnya Allah, seperti itu yang dibaca di atas tadi itu. Fala taqrabuha, dan jangan didekati, artinya jangan dilanggar. Ya kalau memang diperintah ke masjid ya masjid iktikaf itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan peraturan puasa itu kepada manusia. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian, mereka sekalian itu menjadi orang yang bertakwa. Itu orang yang takwa itu? Takut pada Allah. Karena takutnya pada Allah lalu selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lah itu orang yang takwa itu seperti itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Lah ini Allah merintahkan, wala ta'kulu, janganlah kamu sekalian umat Islam memakan harta-harta di antara kamu dengan batil.
Jadi orang Islam tidak boleh memakan harta orang Islam yang lain dengan cara yang batil. Nah, umpamanya ngaku Islam, tangganya orang Islam, lalu dia mencuri, umpamanya mencuri barangnya atau mengambil barangnya. Nah, pokoknya begitu. Jadi maksudnya ya tidak boleh memakan harta benda sesama muslim dengan cara yang batil. Apalagi watutlu biha ilal hukam, apalagi dengan mengadukannya atau membawa persoalan itu ke hakim. Umpamanya ini masalah ini muamalah ya. Ada orang menitipkan pada orang yang lain sesuatu barang. Umpamanya kebetulan kok waktu titip itu tidak ada tanda bukti lalu serah terima dan sebagainya. Ya karena ikhlas-ikhlasan, karena ya kita percaya saja titipkan. Lalu kebetulan yang dititipi kok ndelalah itu, orang itu kok hatinya tidak jujur, nah, punya niat jelek, itu niat jelek. Artinya sampai batas mau diambil, dia selak, saya tidak pernah dititipi, itu tidak pernah, mana buktinya? Saya tidak ada buktinya kalau kamu titip saya kok. Loh, sampai rame ke pengadilan, nah sudah kedua-duanya ke pihak pengadilan. Lalu di pengadilan ya disidang, lah akhirnya yang nitip ngaku nitip, tapi yang dititipi ngaku tidak dititipi. Lah, hakim taunya ya, mana buktinya tidak ada. Wah ya udah, jadi pengakuanmu nggak bener. Jadi yang nitipnya malah disalahke. Nah, yang dititipi selak bohong malah dibenarkan. Menurut hukum dunia seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah begitu loh. Itu makanya jangan sampai kamu sekalian itu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, bahkan sampai dibawa ke pengadilan. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalinas. Ke pengadilan tadi hanya sekedar untuk ingin makan sebagian dari harta manusia tadi dengan cara bil ismi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Saya pernah melihat atau mengikuti kejadian gini. Ada orang pinjam uang, ngaku jaminan rumah. Lah kebetulan sampai batas membayar tidak bisa membayar. Lalu yang dipinjami uang itu memegang sertifikat rumah itu lalu dibalik nama ke pengadilan. Nah dengan cara bagaimana tipu muslihat akhirnya hakim percaya. Mungkin dibikin surat kuasa kalau begini suruh begini ya. Hakimnya setuju. Lalu diputus jadi milik rumah itu milik orang yang minjam uang tadi. Lah setelah begitu yang pinjam uang, yang punya rumah tidak terima itu, gugat lagi ke pengadilan, cari pembela. Akhirnya dia menang tuh yang punya rumah. Nah, jadi orang yang minjam uang, ya tadi, terus membalik nama rumah yang minjam tadi, dan pengadilan nyatanya menang yang punya rumah. Nah, begitu. Itulah kasus-kasus model seperti itu tidak boleh. Orang akan makan harta orang lain dengan cara licik, dengan cara tidak benar tadi, merugikan satu pihak dengan pihak yang lain itu. Tidak boleh itu. Yas'alunaka anil ahillah, akan bertanya kepada Muhammad orang-orang itu tentang bulan sabit. Nah, bulan sabit itu ya pada waktu tanggal muda itu bulat leret gitu, sabit gitu. Ya dia tanya itu, yang ditanyakan apa itu? Apa maksudnya ada bulan sabit seperti itu? Nah, begitu. Lalu Allah berfirman, "Kul katakan Muhammad, hiya mawaqitul linnas wal hajat." Nah, masalah bulan sabit itu merupakan tanda-tanda waktu untuk bagi manusia dan melaksanakan haji. Artinya apa? Adanya bulan sabit itu zaman modern ini nanti bisa untuk menentukan tanggalan itu. Nah, menentukan tanggalan itu. Dan juga nanti bisa untuk menentukan sudah bulan puasa atau belum. Sudah mau hari raya atau belum. Sudah masuk masa haji atau belum. Nah, itu gunanya bulan sabit untuk itu. Nah, kalau mereka tanya tentang bulan sabit, katakan untuk itu. Jadi bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi para manusia dan dalam pelaksanaan haji seperti itu. Walaisal biru bi an ta'atul buyuta min duhuriha walakinnal birra manitaqo. Nah, dan bukanlah yang namanya kebajikan itu bila kamu bi an ta'atul buyuta, kamu pulang ke rumahmu dari belakang. Nah, ini kebiasaan orang Arab dulu. Dia itu kalau habis Idul Fitri umpamanya atau bepergian tidak jadi, itu kalau pulang tidak lewat pintu depan, lewat ke belakang. Lewat pintu belakang. Bahkan ada contoh keterangan yang ekstrim,
dia pulangnya sampai melalui genteng. Nah itu ya kepercayaan seperti itu. Nah karena kebiasaan mereka seperti itu, lalu Allah mengatakan, bukanlah yang nama bajikan itu kalau kamu itu pulang ke rumahmu dari belakangnya, gitu loh. Ya tadi orang yang pulang dari Idul Fitri dan pulang dari bepergian tidak jadi gagal, pulangnya kembali ke belakang, melalui belakang gitu. Allah menjelaskan, walakinnal birra manitaqo. Sebetulnya yang namanya berbuat kebajikan itu yaitu ya perbuatan orang yang takwa. Jadi orang yang berbuat sesuai dengan ketakwaannya itulah itu yang nama baik. Ya umpamanya kalau orang pulang ke rumah ya begitu, yang perbuatan orang takwa yang baik itu ya umpamanya masuk rumah assalamualaikum, itu tuntunan Rasul. Jadi kita masuk rumah ada atau tidak ada orang di dalam rumah itu kita ucapkan assalamualaikum. Sebab kalau tidak ada orangnya ya ucapan salam itu berbalik untuk kita sendiri. Gitu yang agak ada ajaran sekarang begitu. Kalau dulu tidak begitu maka dilingki dengan ayat ini. Apa perintahnya? Wa'tul buyuta min abwabiha. Jadi kalau kamu pulang ke rumahmu itu ya masuklah dari pintu depannya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu ke rumahmu itu dari pintunya ya, pintu depan. Jangan dari belakang, bahkan ada yang melalui genteng, buka genteng, itu enggak benar itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu itu termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia. Pengertian bahagia itu besok akan selamat sampai sejak di dunia sampai di akhirat. Nah, ini perintah perang ini. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Jadi umat Islam ini memang ada perintah itu. Suatu ketika kalau memang dianggap perlu, memang ada perintah itu, perintah untuk melaksanakan perang itu demi untuk menegakkan agama Allah. Kalau zaman Rasulullah jelas itu orang kafir nyerang, perang, musuh orang kafir. Nah kalau orang modern zaman sekarang ya perintah ini ya bisa jalan asal orang Islam diserang. Ya kita jalan, orang Islam ya pegang ayat ini. Umat Islam diserang, ya kita nyerang. Umat Islam kan dasarnya ada untuk defensif. Nah, bertahan, tapi dimulai orang lain kita balas gitu. Makanya perintahnya bahwa qatilu fisabilillah, berperanglah kamu di jalan Allah dalam rangka menegakkan Allah. Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Yang diperangi itu siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kamu. Loh, diperintah perang tapi hanya kepada orang yang memerangi kamu umat Islam. Wala ta'tadu, walaupun kamu memerangi orang yang memerangi kita itu ya, tapi dalam melaksanakan memerangi mereka jangan kamu berlebihan. Nah, contoh berlebihan itu banyak berlaku zaman sekarang ini. Saking bencinya kepada musuh umpamanya ya. Orang nembak musuh sudah mati, dia mati kan sudah mati mestinya. Tidak, dia tidak puas. Datangi itu, diinjak, sudah mati apa belum? Oh, sudah mati, kurang puas, tembak lagi. Nah, setelah itu belum puas lagi, wah sudah ambil pesonya itu, lalu dipotong-potong badannya itu, kepalanya dipotong lalu tancapkan di pagar. Itu terjadi seperti itu. Nah, seperti itu namanya itu melampaui batas. Pada perintahnya wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Oleh karena itu para muslimin yang punya tugas bekerja di bidang pertahanan keamanan, jadi kalau memang melaksanakan perang melawan musuh jangan melampaui batas. Kalau sudah tembak mati ya sudah, mati gitu aja. Jangan lalu mengeluarkan rasa bencinya sehingga biar puas. Seperti dulu beritanya Westerling itu katanya kalau membunuh orang Indonesia itu tidak puas dan segera mati. Begitu katanya loh. Katanya terus, wah pokoknya sampai darahnya itu diminum. Nah itu kan saking bencinya orang Westerling itu kepada bangsa Indonesia. Kalau seperti itu, ya itu melampaui batas. Tidak boleh seperti itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sebetulnya Allah itu tidak mencintai, tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Khususnya melampaui batas dalam hal perang tadi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum haitsu saqiftuhum,
taqiftumuhum. Perangilah mereka itu di mana saja kamu temukan. Jadi orang kafir yang mendahului menyerang orang Islam, maka Allah merintahkan perangi mereka itu di mana saja mereka temukan. Nah, gitu. Wahrijuhum, dan usir mereka itu min haitsu akhrajukum. Usir mereka itu. Nah, dari tempat kamu diusir. Nah, kalau orang Mekah diusir dari kota Mekah, ya merangi mereka. Mereka diusir juga keluar dari kota Mekah, begitu. Balasannya seimbang begitu itu. Nah, wahrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu adalah lebih berat, lebih sangat daripada pembunuhan dosanya itu. Maksudnya apa? Berbuat fitnah itu ya bikin kacau supaya Islamnya itu tidak tenang, sehingga orang Islam tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bikin kacau terus orang kafir itu. Lah seperti itu, ngaco seperti itu, buat fitnah seperti itu ya hukumnya lebih keras, lebih berat daripada pembunuhan. Saya ingat sekali ini, ucapan ini pernah diucapkan Jenderal Nasution almarhum pada waktu beliau itu terbebas dari pembunuhan oleh orang-orang PKI tahun 65 itu. Karena dia selamat itu. Lalu pada upacara penguburan jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI itu, Pak Nasution, Jenderal Nasution berpidato yang menyitir ayat ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa dikatakan fitnah lebih berat dari pembunuhan? Karena pada waktu itu kan diisukan ada Dewan Jenderal oleh PKI. Nah, yang katanya jenderal itu akan menjatuhkan Pak Karno, Bung Karno. Nah itu padahal Nasution dengan jenderalnya tidak merasa, tidak ada rencana mau membunuh ataupun menggulingkan Bung Karno. Hanya ulah PKI saja dengan pemberontakannya itu. Nah itu Nasution mengatakan fitnah, itu fitnah. Tidak ada seperti niat untuk menggulingkan Presiden Soekarno dari para jenderal itu. Itu hanya bikinan PKI lah. PKI itu fitnah. Lah terjadilah pembunuhan seperti itu, ya toh. Ya itu fitnah, itu membunuh jenderal-jenderal itu fitnah itu. Nah itu fitnah itu sendiri, nah, nilainya itu lebih berat, dosanya itu lebih berat, lebih keras, lebih berat daripada pembunuhan. Itu kita kaitkan ayat ini dengan peristiwa yang telah terjadi di Indonesia. Memang Quran itu untuk semua manusia kan, hudalina untuk semua manusia sepanjang masa sampai hari kiamat. Jadi kalau dikaitkan dengan keadaan apapun, kapanpun cocok saja. Ya, begitu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Lah orang Islam dipesan oleh Allah, kamu jangan memerangi mereka orang kafir itu, yaitu kalau mereka itu ada di sekitar Masjidil Haram, tidak boleh. Jadi orang Islam memerangi orang kafir di sekitar Masjidil Haram tidak boleh. Tapi hatta yuqatilukum fihi. Tapi sehingga kalau terjadi mereka memerangi kamu di sekitar Masjid Haram, ya perangi. Dasarnya orang Islam itu hanya defensif kok didului. Ya Allah merintahkan perangi mereka itu. Fa'in qatalukum faqtuluhu. Nah, kalau mereka itu memerangi kamu, Muhammad, orang kafir memerangi, faqtuluhu, bunuh mereka itu. Loh, jelas toh, orang yang memusuhi Islam, memusuhi agama Islam, memusuhi orang Islam diperintahkan untuk membunuh mereka. Ini ayatnya. Faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan orang-orang yang kafir. Nah, orang kafir kan musuh Islam, dia nyerang ya bunuh itu hukumnya, itu loh maksudnya. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Tapi apabila mereka orang kafir itu berhenti tidak memerangi umat Islam, bahkan masuk Islam, ya, berhenti memusuhi Muhammad dan umat Islam, dan dia menghentikan serangannya itu, nah, lalu masuk Islam, apalagi fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Lah disinilah orang kafir yang musuhi saja, kalau dia itu berhenti musuhinya lalu masuk Islam, oleh Allah dinyanyikan dikasih pengampuan dan diberi kasih sayang. Artinya apa? Kasih sayang besok di akhirat masuk surga juga itu. Wa qatiluhum hatta la takunu fitnah. Nah, perangilah mereka itu orang-orang kafir yang siapapun yang memusuhi orang Islam itu perangi itu. Siapapun yang musuh Islam dan orang Islam perangi itu. Itu perannya Allah ini. Karena Quran untuk berlaku untuk sepanjang masa, orang Indonesia saja bisa pakai ayat ini. Jadi kalau ada orang lain, pihak lain yang memusuhi Islam, menyerang orang Islam, ya membunuh orang Islam, melawan agama Islam,
Sehingga waqatilu hatta la takun, sehingga tidak ada fitnah lagi. Kalau sudah semua itu dibalas, diserang, kita balas musuhi, kita bunuh mereka itu, sehingga sudah tidak ada keadaan, sudah damai lagi, sehingga tidak ada fitnah. Nah, kalau sudah tidak fitnah berarti ya tidak boleh perang lagi gitu. Wayaku nadinu lillah, sehingga kalau sudah tidak ada fitnah itu, tinggallah agama Allah itu yang berjalan dengan sewajarnya. Agama Islam wajar saja, orang mau salat ke masjid ya masjid, puasa ya puasa, Idul Fitri ya Idul Fitri, nah, begitu. Jadi agama berjalan dengan ya sewajarnya, ajarnya agama Allah, tidak ada gangguan-gangguan fitnah tadi. Fa'inin tahau fala utwana illa ala dhalimin. Maka apabila mereka orang kafir itu sudah menghentikan perangnya terhadap umat Islam, fala utwana, maka sudah tidak ada permusuhan lagi. Berarti dianggap ada damai, ada perdamaian antara umat Islam dan orang kafir yang nyerang tadi. Illa ala dhalimin. Nah, kecuali kalau ada yang masih dolim. Ya, mungkin tahu satu kelompok komandannya sudah mengadakan perdamaian dengan Indonesia, tapi bawahannya tidak mau. Nah, maka masih melawan. Lah yang melawan itu orang dolim itu. Asyahrul haramu bisahril haram wal kurumatu kisos. Nah, bulan-bulan haram itu dengan bulan haram. Maksudnya apa? Tadi perang itu tidak boleh dilaksanakan pada bulan haram. Tapi kalau pada bulan haram, bulan yang mulia, akan dimuliakan Allah itu, kok orang kafir menyerang, memusuhi orang Islam, kita juga boleh melawan mereka itu. Ya karena dia menyerang bulan haram, kita bulan haram jangan merang. Jadi yang dimasukkan dengan bulan haram itu, yaitu bulan-bulan bulan haji itu, Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, lalu Muharram, lalu Rajab. Nah, 4 bulan itu yang disebut bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada bulan-bulan itu tidak boleh terjadi perang gitu loh. Tapi kalau orang kafir memusuhi orang Islam, ya kita ya harus melawan. Walaupun bulan haram ya kita balas, pada bulan itu kita perang juga gitu. Jadi asyahrul haram bisahril haram wal hurumatu qisas. Lah, terhadap hal-hal yang patut dihormati ya termasuk bulan haram itu berlaku kisos, berlaku hukum kisos. Ya, kalau orang kafir menyerang ya kita serang. Kalau dia membunuh orang Islam ya kita bunuh mereka. Itu. Paman itada alaikum fa'tadu alai. Maka apabila mereka itu melampaui batas terhadapmu, Muhammad umat Islam, nah, orang kafir kok melampaui batas, bulan haram tidak boleh nyerang kok nyerang, ya sudah, kamu ya faktadu, nah, mau melawan mereka, serang mereka itu. Bimisli ma'atada alaikum, ya semisal mereka menyerang kekuatan mereka seberapa, kamu ya menyiapkan tenaga seperti itu. Jadi kalau orang kafir menyerang, wah diperkirakannya orang 100. Ya semisal ya orang Islam yang menyediakan tentara 100, sehingga perangnya itu 100 sama 100, itu namanya adil. Wattaqullah, dan takwalah, takutlah kepada Allah, dan ketahuilah wa'lamu anallah ma'al muttaqin, Allah itu menyertai orang-orang yang bertakwa. Jadi kita orang takwa itu ya mari kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangannya sekemampuan mungkin kita, sehingga kita itu ya betul-betul jadi orang akan selamat dunia dan akhirat karena sudah patuh pada Allah. Wangfiqu fisabilillah wala tulqu bi aidikum ila ta'luka wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah ini wangfiqu, dan dermakanlah harta bendamu di jalan Allah. Ini perintahnya Allah kepada orang Islam. Kita punya rezeki dari Allah, sebagian diserahkan, disilahkan untuk menginfakkan, mendarmakan di jalan Allah. Entah untuk membantu pembangunan masjid, entah untuk menggaji guru ngaji, entah mendirikan pendidikan Islam, dan sebagainya itu nyana jalan Allah itu. Jalan Allah. Jalan Allah itu ya begitu itu. Mengajarkan Al-Quran itu jalan Allah, supaya manusia yang oleh Allah dikatakan ini sebagai petunjuk manusia, supaya manusia tahu Al-Quran. Nah, saya begini jalan Allah, supaya manusia-manusia di Indonesia ini menurut firman Allah, ya ayuhan nas, ya manusia, ya gitu kan, sembahlah Allah. Nah gitu,
supaya tahu Al-Quran oleh pengajian ini. Ini juga sabilillah ini. Wangfiku fisabilillah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan kamu jangan menjerumuskan diri ini ke dalam kehancuran. Ini begini, dalam perang Rasulullah sudah memerintahkan umat Islam melaksanakan perang, ya. Rupanya setelah menang, ya, terus tentara Islam itu sudah rindu sama keluarganya, lalu pulang dari medan pertempuran hanya mau senang-senang dengan anak istrinya dan sebagainya ini. Ini kaitannya dengan ayat seperti itu. Bukan hanya dengan infak saja, bukan berinfaknya, tapi peristiwanya perangnya itu. Nah, kalau mendirikan perang, ya toh, kembali hanya ngurusi keluarga, enak, anak, istri, dan pekerjaan yang sehari-harinya dilakukan itu, berarti perangnya kan ditinggalkan kan. Nanti bisa-bisa musuhnya kembali lagi. Musuhnya kembali lagi menyerang. Lah, kalau begitu, itu berarti tindak kamu pulang untuk itu melindungi anak istri, main-main dengan anak istri, itu berarti kamu itu menghancurkan kamu. Kelompokmu itu akan binasa karena akan diserang kembali oleh musuh. Ya itu tidak boleh itu. Ya, tentara itu ya sebelum ada perintah Rasul ya tetap patuh itu di medan pertempuran. Jangan merasa sudah aman ambil keputusan itu, ya ayo pulang, sudah selesai perang. Lalu ya itu senang-senang di rumah. Itu diingatkan. Kalau begitu itu kamu meninggalkan medan perang itu, berarti kamu itu sudah membuat jalan supaya kamu itu jadi celaka sendiri, hancur sendiri. Karena akan dibalas, musuhnya akan datang. Ya itu tidak boleh itu dalam perang seperti itu. Seperti perang Uhud kan, Rasulullah sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, pembagian tempat masing-masing pasukan itu. Ada yang di darat, ada yang di tanah bumi mengajar musuh itu, ada yang di gunung-gunung itu mengawal pertempuran itu dengan senjata panah. Sudah dipesan, pasukan panah kamu tidak boleh turun. Itu yang di bawah urusan orang bawah, kamu hanya mengawal dari atas. Tahu-tahu yang pasukan panah itu melihat di bawah itu musuh sudah kalah, lalu yang pasukan di bawah berebut berebut ghanimah, barang jarahan. Di atas tahu itu orang-orang itu, wah dia juga turun ke bawah ikut mau berebut ghanimah itu. Apa yang terjadi? Wah, musuh Islam, akhirnya tahu pasukan yang di Uhud itu, gunung Uhud turun, pasukan mana turun. Nah, musuhnya itu malah lari melalui jalan yang lain. Dari balik gunung dia malah naik menduduki posisi tempatnya pasukan penahan itu. Lah akhirnya apa? Umat Islam kobol-kobol kalah. Lah itu pernah sejarah perang itu seperti itu. Jadi orang itu sering ya itulah berangkat perang tapi ya pikirannya tidak 100% ikhlas lillahi dengan maksud lain tadi, tidak tarik jarahan dan sebagainya itu. Nah itu pernah terjadi pada perang Uhud. Lah ayat ini kaitannya juga demikian itu. Awal aratnya disuruh bayar infak. Nah, itu infak termasuk membiayai perang tadi. Nah kalau dalam peperangan, kamu dalam perang tidak boleh kamu mundur dari medan pertempuran sebelum diperintah Rasul dengan hanya alasan sudah selesai perangnya, musuh sudah lari, pulang sendiri, ya, sekedar hanya ngikuti anak istrinya di kampung begitu. Nah itu peringatkan Allah, nak begitu caramu, kamu itu nanti ya berarti kamu itu berbuat sesuatu dengan tanganmu yang akan membinasakan kamu sendiri. Ini perintah-perintah Allah melalui Rasul yang berkaitan dengan infak dan perang pada waktu itu. Saya kira sampai saat ini cukup sekian dulu. Dan sekali lagi saya pesan para bapak-bapak, para pemirsa, ya kalau saya pas mengaji ini, ikutilah dengan tekun, dengan tumak nina, dengan istiqomah, dengan membuka Al-Quran masing-masing. Sehingga setelah selesai mengaji itu diulang lagi, dibuka lagi ngaji, biasa seperti itu. Di samping kita dapat dapat pahala mengajinya 1 huruf, 1 kebaikan kali 10, lalu teringat apa yang dibaca tadi. Kalau kita sudah mulai begitu, latihan seperti itu, insya Allah itu kita menjadi orang yang senang baca Al-Quran. Sehingga kita jadinya ahlinya Allah. Nah, ada hadis yang menjelaskan kita itu orang yang ngaji Al-Quran itu dianggap sebagai ahlinya Allah. Loh. Jadi kalau mau ingin bercakap-cakap Allah, hendaklah membaca Quran. Nah, sebab membaca Quran itu, orang yang membaca Quran itu menjadi ahlinya Allah di dunia ini. Nah, kalau kita selalu dekat pada Allah, apa enggak senang gitu? Ya?
Dengan baca Al-Quran kita tahu perintahnya, tahu maksudnya, lalu bayangan kita selalu kita tahu pada Allah. Berarti kita itu betul-betul dekat pada Allah, gitu loh. Sehingga kalau kita dekat Al-Quran, dekat Allah, setan tidak mau ganggu kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang dadanya kosong dari Al-Quran, atau orang yang dadanya, hatinya berkaratan seperti depan saya jelaskan di pembukaan itu. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.